saudara sekalian, apa kabar pagi ini? Luar. Semuanya sehat-sehat? Luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus yang lebih dahsyat. Karena kita berikan kekuatan, kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita berseru dan bersandar kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, maka Dia akan menjawab setiap pergumulan kita yang saat ini kita alami. Dan kita percaya bahwa hanya Dia adalah jawaban semua doa kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur padamu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Thank you Lord Jesus. Kau Tuhan. Yes. Jesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Berkuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu
segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atasnya. Mulutku memuji nama-Mu. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Jesus, haleluya, haleluya. Jesus, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, Kaulah di atas segalanya. Jesus, Kaulah di atas segalanya. Terima kasih, Kaulah sumber kuatku. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kebanggaanku. Thank you Jesus. Mari kita sembah Dia. Kaulah pengharapanku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Jesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Kaulah sumber kekuatan bagi kami Bapa. Hanya kepadamu lah kami berseru dan berdoa. Roh Kudus ambil alih semuanya. Kami percaya Engkau memampukan kami setiap perjalanan hidup kami. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Karena kekuatan hanya daripada-Mu Bapa. Roh Kudus urapi setiap kami dan lawat setiap kami Roh Kudus. Hati-hati yang terluka Kau pulihkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah Kau kuatkan. Yang berbeban berat Kau berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Roh Kudus ambil alih semuanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Meskipun musuh ada di depan kita dan rintangan menghadapi kita, Dia tetap Allah untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Mari tepuk tangan yang lebih kencang lagi buat Yesus Kristus. Di depanku, rintangan menghadang langkah. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh
Engkau bersamaku. Beribu rembah di kiriku, beribu rembah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Dia adalah Tuhan kita, sumber kemenangan kita. Dialah Allah kekuatan kita, dan Allah kita sungguh kuat dan luar biasa. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, kaulah kuatku, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Yes. Oh, dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Yes, dari barat sampai ke timur, sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Yes. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Mari kita katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Yes, mari kita tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Oh, haleluya. Allah kita dahsyat. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung
gunung yang dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, rambang-rambang gunung. Yes, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Kita punya Allah yang memiliki kuasa yang sangat besar. Thank you Lord. Kuasamu terlebih besar Tuhan. Yes. Terlebih besar. Yes. Thank you Lord Jesus. Amen. Terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, hanya Kau Tuhan penolongku. Selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Berserah, sungguh ku berharap, Yesus, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, yes, amin. Thank you Lord Jesus. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Yes, amin. Kasih-Mu yang sanggup mengubah
percaya Tuhan Allah bekerja. Yes. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Yes. Amin. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau bekerja Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Yes. Kau bekerja, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Yes, ku percaya, ku percaya. Bekerja, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan Tuhan, mendatangkan mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, kuasa-Mu. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah Tuhan, pulihkan kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Yes, amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Yes, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, untuk memulihkan hidup kami dan menolong hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar. Kau sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Apapun persoalan kami, kami percaya Engkau Allah sanggup, Engkau Allah yang besar, yang dahsyat dan luar biasa. Roh Kudus, Engkau jaminan hidup kami. Roh Kudus, saat ini hati kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan Allah yang memberikan kekuatan baru, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang memerdekakan. Di dalam nama Yesus Kristus, Kau lawat setiap kami Bapa. Hati yang tertutup Kau bukakan, sehingga kami siap untuk diberkati Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Oke, shalom. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Lebih meriah lagi. Haleluya. Ya, hari ini pujiannya agak susah ya. Saya kebangun jam 4 saudara. Kebangun jam 4 pagi mikirin intro coba ya. Baru tidur lagi jam 5. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara masih mau belajar?
Sama-sama katakan antusias. Antusias untuk belajar. Haleluya, kita akan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Saya dapat satu bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa, memberkati saya juga sebagai pemimpin, sebagai orang tua. Ayat ini juga bisa bicara tentang saudara ketika hubungan sebagai orang tua, kepada anak, pemimpin, kepada bawahan, gembala, kepada jemaat, semua bisa saudara. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang menegur dengan motivasi yang benar. Setiap kita pada dasarnya gak suka ditegur, setuju gak? Anak saya kalau ditegur, kamu jangan nonton deket-deket, nanti Rafanya matanya rusak. Nanti Rafanya kalau rusak pakai kacamata. Kalau pakai kacamata terus nanya. Anak sekarang gitu saudara. Bener gak? Kalau saudara sebagai orang tua tegur anak saudara, nanti kalau besar dikit pasti akan gitu. Nanya ini terus sampai kita gak bisa jawab. Gitu ya. Pada dasarnya kita gak suka ditegur. Ya. Pada dasarnya kita suka dibiarkan. Makanya firman Tuhan mengatakan kita tuh seperti domba yang sesat. Makanya Tuhan kembalikan kita kepada jalan yang benar, saudara. Nah, kita lihat dulu PowerPoint. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, ya. Saudara siap ditegur? Saudara siap ditegur? Sama-sama katakan, saya siap ditegur untuk lebih berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita harus sama-sama siap ditegur. Saya juga belajar untuk ditegur, saudara. Nah, kita lihat PowerPoint-nya sudah ada? Belum ada. Kemarin saya udah kirim multimedianya. Oke, kita buka dulu Amsal 27 ayat yang kelima. Amsal pasal 27 ayat yang kelima, saudara. Sudah dapat? Amsal 27 ayat yang kelima. PowerPoint saya kemarin sudah bagikan di grup multimedia. Ya. Yang sudah dapat katakan yes. Sama-sama kita baca. 2, 3. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ayat ini menarik saudara, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, lebih baik teguran yang terang-terangan, nah ini, lebih baik teguran yang terang-terangan atau lebih baik berterus terang daripada kasih yang tidak pernah diungkapkan. Oh, haleluya saudara. Kebanyakan kan kita kalau wanita tuh, kamu cinta aku enggak sih? Kamu gak pernah ngomong. Betul gak ya? Ada yang pernah pacaran tapi cowoknya gak pernah menyatakan, kita jadian yuk. Nyatakan dong cintamu sama aku. Saudara, ya saya pernah dengar. Yang pertama dari satu orang pemuda, dia katakan gini, seumur hidup saya gak pernah ditegur sama orang tua saya. Saya gak pernah ditegur. Jadi ketika dia ditegur, dia marah, dia murka, dia katakan orang tua gue aja gak pernah tegur saya. Tapi yang kedua, saya pernah dengar dari seorang remaja saudara, beberapa anak remaja, bahkan kemarin juga istri saya ngikutin beberapa waktu yang lalu ikutan seminar anak saudara. Ada beberapa anak mereka katakan aku gak pernah dipeluk sama papaku, aku gak pernah, papaku bilang aku sayang kamu, mamaku gak pernah bilang aku sayang kamu. Menurut saudara lebih menyedihkan mana? Gak pernah dipeluk seumur hidupmu atau gak pernah ditegur seumur hidupmu? Menurut saudara lebih menyakitkan yang mana saudara? Saya mau katakan dua-duanya menyakitkan. Karena dua-duanya berarti pembiaran. Karena kasih yang tidak diungkapkan itu sama juga seperti tidak mengasihi. Betul ya? Kasih yang tidak pernah dinyatakan, kasih yang tidak pernah diperkatakan, kasih yang tidak pernah diwujudkan, itu sama seperti kamu tidak mengasihi. Tetapi di balik teguran, dengan motivasi yang benar, di dalamnya ada kasih. Yang ngerti katakan amin. Makanya firman Tuhan katakan lebih baik teguran yang nyata-nyata, terang-terangan saudara. Haleluya. Ya banyak orang memang gak mudah untuk terima teguran. Siapa kita? Semua kita gak suka ditegur. Pada dasarnya kita gak suka ditegur. Kenapa? Pada dasarnya basicnya kita adalah orang yang suka memberontak. Firman Tuhan katakan kamu gak suka terhadap hukum Allah. Kita tuh gak suka terhadap hukum. Kita gak suka yang namanya law and order itu kita gak suka. Kita sukanya chaos, kita sukanya kalau bisa gak ada aturan saudara. Makanya kita pada dasarnya gak suka ditegur. Tapi kalau saudara mau jadi lebih baik, lebih berkenan, lebih menyukakan hati Tuhan, mari kita belajar untuk terima teguran. Yang ngerti katakan amin. Ya, kita harus belajar untuk terima teguran.
Nah, tetapi dengan motivasi yang benar tentunya. Nah, kita lihat studi kasus di dalam firman Tuhan. Kita akan bedah sama-sama nih ya studi kasus ya. Galatia pasal yang kedua, ayat 11 sampai 14. Firman Tuhan katakan begini. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku, ini Paulus, berterang-terang, terus terang, menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia atau Petrus mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Ayat 13 dikatakan, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut, apa saudara? Sama-sama bilang terseret. Sama-sama bilang terseret. Terseret oleh kemunafikan mereka. Dahsyatnya munafik ya. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, di hadapan mereka semua. Bayangkan loh, Paulus nggak panggil empat mata, tapi di depan banyak orang. Saya mau katakan Petrus punya kebesaran hati untuk terima teguran. Nanti kita lihat saudara, kita akan bedah. Aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan begini. Ketika Petrus datang ke Antiokhia, saya menentang dia terang-terangan sebab tindakannya salah. Mula-mula ia duduk makan bersama-sama dengan saudara-saudara yang bukan Yahudi. Tetapi setelah orang-orang utusan Yakobus tiba, ia menjauhkan diri dari saudara-saudara bukan Yahudi dan tidak mau lagi makan dengan mereka sebab takut terhadap orang-orang yang mau agar semua orang disunat. Saudara-saudara Yahudi yang lain juga turut bersikap munafik seperti Petrus dikatakan. Sehingga Barnabas pun terpengaruh. Haleluya. Luar biasa ya. Terpengaruh untuk bersikap seperti mereka. Begitu saya melihat bahwa mereka tidak bersikap sesuai dengan kebenaran kabar itu, saya berkata kepada Petrus di depan semua orang yang hadir di situ. Perhatikan, ini tegurnya di depan banyak orang saudara. Kalau saudara sebagai orang Yahudi sudah hidup seperti orang bukan Yahudi, mengapa saudara sekarang mau memaksa orang lain hidup seperti orang Yahudi? Integritas Paulus membuatnya berani menegur Petrus. Yang sama-sama satu tim kepemimpinannya. Nanti kalau saudara baca ayat di atasnya saudara, mereka habis jabat tangan. Mereka habis salaman saudara. Petrus pelayanan kepada orang-orang Yahudi, sedangkan Paulus pelayanan kepada orang-orang non-Yahudi. Mereka satu kepemimpinan, sama-sama pelayan Tuhan saudara. Paulus mengkritik, menegur Petrus karena isu apa? Kemunafikan. Jadi powerful sekali. Dan meminta agar semua pemimpin Kristen, agar semua orang percaya, tidak peduli siapapun yang menyertai mereka. Paulus mengajarkan kita bagaimana cara menegur. Kita lihat beberapa prinsip saya ambil dari Bible Maxwell, The Maxwell Leadership Bible. Yang pertama adalah periksa dulu motivasi kita. Kita menegur dia itu kenapa? Saya percaya Paulus menegur Petrus dengan tujuan yang benar, dengan motivasi yang benar. So perhatikan, tujuan teguran dan nasihat haruslah menolong, bukan menghina. Ingat ya, kita negur seseorang, saudara sebagai pemimpin, tegur bawahan saudara bukan karena menghina, tapi saudara sedang menolong orang itu. Tujuan kita menegur, tujuan kita menasehati haruslah membangun, bukan menjatuhkan. Kita harus membangun orang itu saudara, membangun karakternya, membentuk karakternya. Tujuan teguran dan nasihat haruslah mengasihi. Saya mengasihi dia bukan karena kamu benci sama orang itu. Saya percaya Paulus tegur Petrus karena mengasihi Petrus. Sama-sama di dalam pelayanan. Kita mengasihi anak kita yang salah, dia berbuat salah, kita tegur karena kita mengasihi. Betul ya? Saudara tegur anak saudara karena saudara mengasihi, bukan karena membenci. Ada satu ayat di dalam firman Tuhan, tidak ada di slide. Ayatnya begini saudara. Amsal 19 ayat 18. Saudara bisa lihat di dalam kitab saudara. Mungkin program kita bisa dikeluarkan. Amsal 19 ayat yang ke-18. Dikatakan gini, hajarlah anakmu selama ada harapan. Tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Ayat ini bagus saudara. Saudara pernah hajar anak?
Pernah pukul? Tapi perhatikan, dengan tujuan kamu mengasihi, bukan karena kamu membenci. Ya, hajar, dalam terjemahan lain disiplin, tertibkan anak kita. Kalau kita tidak tertibkan anak kita, berarti kita juga sedang menginginkan kehancuran anak kita. Hajar, disiplin. Indonesia hajar, pakai kata hajar saudara. Disiplinkan anak kita. Selama ada harapan, tapi karena saya mengasihi. Saudara sebagai orang tua kepada anak, saudara tegur, saudara nasihati karena saudara mengasihi anakmu. Sebagai pemimpin, sebagai gembala, tegur jemaat karena mengasihi jemaat. Ini saudara. Yang berikutnya, tujuan dari teguran atau nasihat harus memulihkan hidup. Perhatikan, tujuannya hanya untuk memulihkan hidup, bukan menghancurkan image ya, gambar dirinya. Ya, makanya kalau tegur, nah nanti kita akan lihat harus spesifik. Kalau kita nggak suka dengan kelakuannya A, ya udah tegur. Jangan kita merembet kemana-mana. Oh ya mirip kelakuan bapak kamu sih. Jangan. Tegurnya memang spesifik, nanti kita akan lihat. Perhatikan Ibrani pasal yang ketiga saudara, ayat yang ke-13. Sama-sama katakan begini saudara, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain apa saudara? Dikatakan apa? Dikatakan apa? Setiap hari. Halo. Capek-capek. Saya kalau marahin anak saya ya, jujur aja loh. Saya kalau marahin anak saya atau saya pukul dia tangannya, saya sedih sendiri loh. Nangis saya. Tuhan kalau pukul kita, emang dia Tuhan senang-senang aja pukul kita. Dia sedih. Karena dia begitu mengasihi kita. Amin saudara. Makanya kalau firman Tuhan tegur kita, ayo. Firman Tuhan katakan tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan apa? Hari ini. Selama masih dapat dikatakan hari ini supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini saudara. Jadi supaya tidak ada seorang pun dari antaramu yang tertipu oleh dosa sehingga menentang Allah. Hendaklah kalian saling menasehati setiap hari selama kita masih hidup dalam zaman yang disebut hari ini. Sama-sama katakan hari ini. Jadi kalau hari ini saudara masih ditegur bersyukur saudara. Artinya apa? Masih ada orang yang mengasihi saudara. Amin. Ya hari ini dikatakan. Ya makanya saudara datang hari ini beribadah itu kesempatan di hari ini. Hari ini gak bisa terulang. Minggu depan ya kesempatan minggu depan. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan juga hari ini. Makanya firman Tuhan ada istilah our daily bread. Renungan setiap hari. Kita tuh biar dinasehati setiap hari. Ditegur, diingatkan setiap hari. Sama-sama katakan setiap hari. Sama-sama katakan setiap hari. Ya. Nasihat firman Tuhan kita dengar setiap hari. Our daily bread kata firman Tuhan. Renungan setiap hari. Dengar firman Tuhan setiap hari. Selama masih bisa dikatakan hari ini. Kalau mau mengasihi orang tua dimulai dari kapan? Hari ini. Ya kita berduka ya kemarin mamanya dari Okta meninggal. Ketika saya samperin, ketika saya datang sama Papi, sama Hansen, saya datang sama dia, ngobrol sama dia, saya menguatkan dia bilang gini, mutiara saya sudah diambil kok. Waduh, saya mau nangis juga. Selama kita masih punya orang tua, cintailah dimulai dari hari ini. Jangan besok, jangan nanti. Amin. Kalau engkau mengasihi anakmu juga, nyatakan kasihmu, kapan? Kapan? Hari ini. Bahkan dikatakan setiap hari. Haleluya. Setiap hari. Saudara makan? Setiap hari. Harusnya dengar firman Tuhan juga. Setiap hari. Baca firman Tuhan juga harusnya. Ya Pak ya. Tapi masalahnya, apakah betul setiap hari? Yang kedua saudara. Pastikan isu yang dibahas itu layak untuk dikritik. Ya, Paulus lagi kritik apa? Problemnya apa nih? Isu terbesarnya apa? Kita klik next slide. Isu terbesarnya adalah kemunafikan. Saya pernah bahas ya,
Munafik bahasa Inggrisnya hypocrisy, dari bahasa Yunani hypokrites. Hypokrites itu artinya kepura-puraan atau ya itu merupakan seni peran yang tenar di abad pertama, saudara, di mana orang yang memerankan seni peran itu menggunakan begitu banyak topeng, gitu. Jadi lagi dia berperan seperti apa, dia pakai topengnya banyak. Nah, ini isu yang pantas ditegur, isu yang layak untuk dikritik. Kita lihat kenapa? Apa sih masalahnya? Munafik itu kenapa? Next slide. Karena yang pertama, mencoreng integritas kepemimpinan. Leader loh, siapa Petrus? Seorang dari 12 rasul Kristus loh. Bahkan dia rasul pertama yang berkhotbah saat peristiwa pencurahan Roh Kudus. Nanti saudara bisa baca ayatnya. Kemudian dikatakan dia soko guru jemaat, pemimpin dalam jemaat mula-mula. Itu dicatat dalam Galatia pasal 2 ayat 9. Kalau kita melihat bagaimana Paulus dan Petrus berjabat tangan sebagai tanda persekutuan. Dia soko guru, pemimpin, bayangkan leader. Saudara. Yang kedua, apa sih problemnya dari kemunafikan? Menyeret orang lain dalam pusaran kemunafikan. Menyeret. Terseret, kata terseret itu ke bawah arus, sama-sama katakan ke bawah arus. Ya, saya lagi suka aquascape, saudara. Saya belajar gimana caranya bikin desain akuarium, airnya nggak pernah kotor, jernih terus. Saya belajar kan. Beberapa kali ikannya mati. Yang terbawa arus itu ikan mati atau ikan hidup? Halo, saya pernah ajarin sama saudara. Yang terbawa arus itu ikan mati atau ikan hidup? Ikan apa? Ikan mati. Kalau ikan hidup, justru bisa lawan arus. Betul ya? Justru bisa lawan. Perhatikan loh, ini ke bawah arus terseret. Saudara baca cerita anak SMP kalau nggak salah sedang menyusuri sungai, sedang bersih-bersih sungai. Terseret terbawa arus. 11 orang meninggal. Sedih banget ya. Aduh, 11 ya betul ya. 8 orang pria, 3 orang perempuan. Sedih banget saudara. Terbawa arus, terseret. Bayangkan loh. Firman Tuhan katakan siapa aja yang terseret. Gak 1-2 orang loh. Orang-orang Yahudi di situ. Banyak gak? Bisa kemungkinan banyak di situ. Ya, jika pemimpinnya munafik, maka pengikutnya bisa terbawa-bawa munafik. Bilang kanan kirimu jangan munafik. Nah, amin. Ya, jangan munafik. Yang kedua, siapa yang terseret dalam pusaran kemunafikan? Ini Barnabas. Siapa Barnabas? Ayatnya saya nggak akan bacain ya. Kalau saya bacain semuanya, selesai sudah khotbah saya. Ya, seorang dari suku Lewi yang dermawan. Bahkan kalau nanti sudah baca Kisah Rasul pasal 4 ayat 36 sampai 37, dia sampai jual ladangnya, dia kasih uangnya untuk membangun jemaat mula-mula. Ini orang yang hebat, saudara. Bahkan dikatakan Kisah Rasul pasal 11 ayat 23 sampai 24, seorang yang penuh Roh Kudus dan penuh iman. Nah, kita baca coba ayat ini ya. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Bayangkan ya, orang yang penuh Roh Kudus sekalipun bisa terseret dalam kemunafikan. Jadi begitu powerfulnya kemunafikan, saudara. Bahkan dia bukan itu saja, dia seorang rasul, rekan kerja Paulus. Nanti saudara baca boleh ayatnya, saudara bisa foto, saudara bisa catat. Bayangkan loh, kemunafikan itu powerful, luar biasa. Saudara, hari ini semua pakai masker, kecuali saya yang khotbah. Boleh pakai masker, tapi jangan pakai topeng. Saudara, apa maksud saya? Saudara boleh datang ke tempat ini pakai masker, memang itu harus. Tapi jangan ada yang di antara kita yang pakai topeng hari ini. Kalau pakai topeng, buka topengmu hari ini. Kayak lagunya siapa tuh ya? Buka topengmu. Buka topengmu. Pakai maskermu. Gitu ya. Itu bisa jadi tagline ya. Buka topengmu. Pakai maskermu. Saudara, jangan jadi orang yang munafik. Bayangkan loh, pemimpin sekali Barnabas pun
Bahkan nanti kalau menurut sejarah gereja, Barnabas adalah orang yang mementoring Markus. Nanti kalau saudara baca ada kisah bagaimana Barnabas pisah sama Paulus karena konflik. Ya, Markus itu masih keponakannya Barnabas. Nanti saudara baca di dalam Kisah Para Rasul kalau nggak salah. Dan ketika itu Barnabas mentoring Markus. Sampai akhirnya Markus menjadi penulis Injil Markus. Hebat ya? Hebat nggak Barnabas? Orang hebat. Bisa mementoring. Muridnya siapa? Markus menjadi orang yang luar biasa. Gurunya Markus itu dua, Petrus dan Barnabas. Wah, luar biasa. Yang ketiga saudara, ya munafik itu artinya kepura-puraan. Hal ini pun dikecam oleh Tuhan saudara. Dikecam oleh Tuhan kita. Nanti kalau saudara boleh cek-recek di dalam Alkitab, saya cari saudara, saya ketik kata munafik, ternyata 21 kali Tuhan Yesus mengecam. Bukan hanya tegur loh. Berulang kali Tuhan ngomong celakalah, celakalah, celakalah. Tuhan mengecam ahli Taurat. Tuhan mengecam orang-orang Farisi. 21 kali ditulis dalam Matius, Markus, Lukas. Di Yohanes nggak ada. Tuhan sampai mengecam. Tahu mengecam? Udah lebih dari menegur loh mengecam. Kalau mengecam tuh gini, awas ya kamu. Nah gitu mengecam. Ada nada ancaman di dalamnya. Ya. Sampai 21 kali Tuhan mengecam, celakalah, celakalah orang munafik dan lain sebagainya. Nah kita lihat yang ketiga, gimana cara Paulus menegur Petrus. Cara kita menegur harus spesifik, jangan samar-samar. Sebutkan masalahnya dengan jelas. Kamu tuh munafik, kamu harus sih jangan seperti itu. Paulus gak langsung bilang gini loh, coba bayangkan kalau Paulus baper ya, ini Paulusnya baper nih. Lagi negur Petrus nih, kamu munafik. Makanya tuh kamu pernah nyangkal Yesus 3 kali, apa hubungannya ya? Ya kan, Paulus nggak bilang-bilang gitu loh. Dia spesifik, masalahnya dia sebut. Kalau saudara sebagai atasan, tegur anak buahmu, misalnya saudara nggak suka dengan dia nggak disiplin, kerjaannya nggak beres, nggak tertib, misalnya gitu ya. Selalu datang terlambat, saudara tegurnya ya itu, spesifik. Jangan terus gini, mirip bapak kamu yang ninggalin mama kamu, papa kamu cerai kan, ya kelakuan kamu gitulah sama. Wah. Itu namanya kacau kemana-mana saudara. Harus spesifik, tegurnya harus jelas. Masalah yang sedang dibahas itu apa? Nah dikatakan di dalam Galatia pasal 2 tadi saudara ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Saya didik anak saya begini saudara. Saya bilang anak saya gini, kalau dia salah. Kenapa? Karena Tuhan marah, Tuhan gak suka kamu bohong, Tuhan gak suka kamu marah-marah. Saya gak bilang gini, karena kamu anak pendeta. Karena kamu anak pendeta. Tahukah saudara banyak anak pendeta terbebani karena orang tuanya mungkin pernah dengar dia, kamu anak pendeta, gak boleh gitu dong. Oh berarti bukan anak pendeta boleh dong. Ya kan, saya punya teman anak sama-sama anak pendeta dia cerita gitu. Dulu saya kalau ditegur, kamu anak pendeta gak boleh bohong. Wah anak jemaat boleh dong berarti. Wah gak cengli dong. No. Makanya cara menegurnya harus tepat. Karena contohnya ibadah. Berapa banyak di antara kita orang tua yang anak-anakmu yang umur balita itu kadang agak susah untuk ibadah. Kita yang harus, ayo kamu ibadah. Anak saya tuh kalau lagi susah banget. Tapi kalau lagi moodnya bagus, jam 8, jam 9 dia udah bilang gini, kita ibadah kan? Kita ibadah kan? Nantangin ibadah. Tapi kalau lagi moodnya gak bagus dia gak mau ibadah. Ibadahnya bahkan jam 4 sore baru mau ibadah, itu pun harus diseret-seret gitu ya. Ayo come on. Ya, saudara gue dikasih Tuhan harus spesifik. Cara menegurnya, kata kenapa? Karena gak sesuai dengan firman. Nah saudara menegur anak saudara menegur orang-orang terdekat saudara, ya kita harus kasih tahu gak sesuai dengan firman Tuhan. Saya juga tegur anak saya seperti itu. Karena berat banget ya. Rafael punya papa pendeta. Opanya pendeta. Jadi kalau bapak ibu saudara marahin anak saya buat salah. Jangan bilang gini, kamu cucu pendeta. Waduh udah lebih berat lagi saudara. Pengurapan opanya turun ke papahnya, ke papinya, turun ke anak. Waduh susah. Ya. Jadi saya mohon Bapak Ibu Saudara kalau lihat anak saya buat salah, jangan tegur, kamu tuh anak pendeta, jangan gitu. Rafa,
kamu kan anak Tuhan, gitu dong. Amin? Iya dong. Ya kan, saya juga nggak tegur anaknya Pak Willy gini, papa kamu itu loh, wah kontraktor terbesar di Sukabumi. Apa hubungannya? Ya kan yang kontraktor papa gue. Mungkin Rio McLeon ngomong gitu kali ya. Saudara, nah kita perlu menegur, kenapa? Karena nggak sesuai dengan firman. Amin? Amin saudara? Nah, kita perlu belajar. Nah di dalam Roma pasal 12, saya nggak tulis di situ ya, Roma pasal 12 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Ayat ini bagus. Roma pasal 12 ayat 9, sama-sama kita baca, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Haleluya. Kasihilah dengan ikhlas dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Bencilah yang jahat dan berpeganglah kepada apa yang baik. Kasih itu gak boleh pura-pura. Do not hypocrisy. Kata pura-pura itu hypocrisy, munafik. Kalau mengasihi, ya mengasihi, tunjukkan kasihmu. Saudara sebagai orang tua, mari tunjukkan kasihmu. Saya pernah ngobrol sama beberapa anak, aku gak pernah loh dengar mamaku ngomong, aku mengasihi kamu. Saudara bisa gak sebagai ibu ngomong, pernah gak ngomong gitu sama anakmu? Halo? Saudara sebagai bapak pernah gak nunjukin, aku mengasihi kamu? Aku mengasihimu anakku. Ada kalanya saudara sebagai anak tuh, ya kita sebagai anak tuh butuh ungkapan kasih sayang orang tua. Dipeluk, betul ya? Saudara sebagai orang tua masih cium anakmu? Siapa yang masih cium anaknya sampai sekarang? Wah masih. Siapa lagi yang masih cium anaknya sampai sekarang? Saya sebesar ini udah punya anak pun masih dicium sama ibu saya. Masih dicium sama mami saya, makanya muka saya tidak berjerawat. Gak ada hubungannya sih. Yang keempat, nah ini dia. Ya kita lihat yang keempat. Jangan tunda hal yang ditegur. Kalau isunya besar, bertindaklah sekarang. Paulus gak tunggu nanti untuk tegur Petrus. Sekarang itu isunya big issue. Harus ditegur, kapan? Sekarang. Anakmu buat salah, kapan tegurnya? Papi pernah cerita ya, ada orang tua yang tegur anaknya, tunggu moodnya baik. Tunggu 2 minggu, 3 minggu, setahun udah lupa kali. Tahun sekian, kamu pernah begitu. Ini ada satu, kita waktu kuliah pastoral counseling, ada teman saya cerita, dia nanya, tapi gimana ya Bu? Nanya ke dosen. Kalau misalnya kita tahu dia ada masalah, apakah kita tunggu dia datang sendiri menyadari salahnya atau kita tegur dia? Oh ya kita tegur dong. Dia cerita, ini dosennya cerita nih, saya pernah tegur satu jemaat yang ketahuan selingkuh. Bayangin ya, ini istrinya pergi sama cowok lain, ketahuan, kelihatan nama pendetanya. Mata Tuhan ada di mana-mana, tapi ada kalanya Tuhan pakai orang juga menjadi mata-matanya Tuhan. Halo saudara. Bener, dia lihat langsung, apakah nanti ditegurnya? Tunggu orang itu sadar dulu salah, baru datang. Kapan ditegurnya? Saya langsung telepon, saya langsung hubungi, saya langsung, ayo ketemu, saya mau ngobrol. Kan udah kaget dulu ya, kenapa nih? Ditegur, oh iya betul, aku pacaran lagi sama dia. Bayangin loh, udah punya anak, udah gede anaknya lagi. Malu gak sih? Malu lah. Jangan tunda, kalau memang itu harus ditegur. Jangan tunda hal yang untuk ditegur. Ini yang dilakukan oleh Paulus, dia gak menunda. Dia langsung nyatakan kesalahannya Petrus. Itu prinsip yang keempat. Prinsip yang kelima saudara, sebelum kita tegur, perhatikan. Lihat diri Anda, lihat diri kita masing-masing dulu, juga lihat orang lain. Firman Tuhan katakan begini, Matius pasal 7 ayat yang ketiga, mengapakah engkau melihat selumbar? Selumbar itu secuil kayu ya di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Jadi pada waktu kita menegur, ya kita harus berpegang teguh pada prinsip firman, pada value yang benar. Next slide, bercermin pada firman. Ini benar gak sih firman Tuhan? Klik lagi,
bercermin pada firman. Ya. Kemudian kita bercermin pada diri kita sendiri. Nah, Paulus berani tegur Petrus karena dia punya integritas. Dia bercermin pada firman, makanya dikasih tahu kebenaran firman Tuhannya. Bercermin pada diri sendiri, Paulus tahu itu salah, Paulus tahu dia punya integritas dalam sebagai pemimpin, kemudian posisikan diri Anda pada orang lain. Nah, ternyata begitu banyak dalam firman Tuhan, prinsip-prinsip bagaimana kita menegur. Di dalam 1 Timotius pasal yang kelima, kita lihat sebentar. Ayat 1 sampai ayat yang kedua dikatakan begini, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Ini cara yang Paulus kasih tahu kepada Timotius. Timotius sebagai gembala jemaat. Bagaimana cara menegur? Pada waktu itu dia juga termasuk masih muda, usianya kurang lebih 30 tahun sekian. Ketika dia muncul jadi pemimpin. Ya, dikatakan ada beberapa hal ketika kamu menegur yang lebih tua, tegurlah sebagai bapak atau ibu. Next slide. Anggaplah dia sebagai orang tua, tegur dia sebagai orang tuamu. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah kepada yang lebih muda, tegur sebagai seorang saudara, sebagai brother, sebagai adik, gitu ya. Atau sebagai kakak, sebagai seorang saudara. Kepada perempuan muda, tegur sebagai adik harus dengan kemurnian hati. Ini jaga kemurnian hati kita. Ini prinsip-prinsip yang Tuhan kasih di dalam firman Tuhan yang bisa menolong kita. Saya mau kasih tahu loh kepada saudara, tidak selalu orang tua kita betul. Halo? Saudara sebagai orang tua jangan merasa orang tua nomor 1, orang tua selalu betul. Kalau nomor 2, orang tua salah, lihat pasal 1. Jangan gitu loh saudara. Kita sebagai orang tua bisa salah. Setuju? Sama-sama bilang, saya sebagai orang tua bisa salah. Betul ya? Ada kalanya mungkin anakmu yang tegur. Saya mau katakan, kita sebagai orang, saya kalau ngelihat ya, ini ngobrol aja gitu ya. Saya kadang lihat ya, siklus kehidupan manusia terbalik. Akan berulang nanti nih. Waktu kecil kita gak suka ditegur nih. Nanti kalau kamu sudah tua, gak suka ditegur juga. Kok bisa gitu? Iya banyak cerita. Udah tahu papanya teh diabetes, ditegur jangan makan ini, masih juga. Kan gak suka ditegur ya? Halo? Punya orang tua kayak gitu? Sama-sama bilang kayaknya bapak gua deh. Atau ibu saudara deh, udah tahu punya penyakit ini, tapi dikasih tahu jangan. Dulu pernah loh papi saya bilang, jangan naik-naik, masih naik. Jatuh. Kan kelakuannya kebalik ya, kayak anak-anak ya. Kita waktu anak kecil, kita gak suka ditegur. Tapi pastikan loh, nanti kita udah jadi tua, ada kalanya kita gak suka ditegur. Saya dengar cerita dari teman-teman saya, aduh papa gua tuh gini banget sih, gak suka ditegur. Udah tahu capek ya istirahat, masih ngerjain ini, jadi sakit tuh kan. Siklusnya berarti sama ya. Waktu kita muda kita gak suka ditegur, nanti udah jadi tua gak suka ditegur juga. Makanya Bapak Ibu Saudara perhatikan, setiap kita masih bisa buat salah. Betul ya? Kita jadi orang tua masih bisa buat salah. Apakah jadi opah, jadi omah tidak pernah salah? Untungnya opah omahnya Rafa gak bilang gini, rule number 1, opah omah tidak pernah salah. Kalau opah omah terlihat salah nomor 2. Lihat pasal 1, gak begitu. Setiap kita bisa buat salah. Saya gak tahu apakah saudara punya rule di rumah saudara. Papa punya rule. Papa gak pernah salah. Jadi papa itu termasuk orang yang tidak pernah tersentuh oleh apapun. Saudara melarang anak saudara gak boleh makan sambil main gadget. Perhatikan ini yang sering kali terjadi, saya bahkan pernah melihat peristiwa ini. Tapi bapaknya sendiri main gadget. Kok papa boleh? Ya boleh dong, papa aja yang boleh. Loh, rule-nya harus adil dong. Kalau kita ngajarin anak kita nggak boleh nonton gadget saat makan, yang harus kita lakukan apa? Sama juga, kita harus komitmen dengan rule yang kita buat. Amin? Yes. Kita bilang anak kita, nanti anak saudara udah remaja, saya nggak tahu ya. Rio kan udah, umur berapa ya Rio? 10 tahun? 13 tahun? Wah 13 tahun ya, udah mulai jatuh cinta dia. Ya kan?
Untungnya sekarang pandemi ya, kalau nggak pandemi mungkin udah pergi kemana-mana gitu kan, main gitu kan. Kamu jangan pulang malam-malam. Ternyata papanya pulang malam. Kan papa beda kerja. Padahal papanya nggak kerja, main. Menurut penelitian, saudara, menurut survei, ini, ternyata bapak-bapak lebih suka bermain dengan teman-teman prianya daripada menghabiskan waktu dengan anaknya. Saya khawatir itu terjadi, saudara. Apakah begitu? Puji Tuhan ada pandemi, jadi saudara gak kemana-mana. Saudara bisa banyak waktu dengan anak dan istri, amin. Ya, kemarin saya habis ngobrol sama rekan hamba Tuhan juga. Ya, Juan, Pastor Juan yang dari GBI. Iya bro, aduh jemaat gimana kabarnya, baik-baik sehat. Tapi luar biasa loh, jemaat saya sebelum PPKM gak hamil. Setelah PPKM kelar, datang ke gereja hamil. PPKM gak ngapa-ngapain tuh dia. Nambah lagi anak. Oh jemaat saya juga ada. Tahun lalu bulan Oktober lahiran anak pertama. Bulan Oktober tahun ini lahiran anak kedua. Bagus ya. Jemaat kita produktif di masa pandemik. Haleluya. Obrolan sesama pendeta. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita harus terbuka. Bahwa kita masih bisa buat salah. Tidak ada orang tua yang selalu betul. Tidak ada anak yang selalu benar, tidak ada pemimpin yang selalu benar, kita masih bisa buat salah. Ini prinsip-prinsip yang kita bisa berikan. Kalau kita tegur orang yang lebih tua, tegurlah dia sebagai orang tua. Ya, lebih mudah tegur sebagai saudara, sebagai brother, atau sebagai sister dengan menjaga kemurnian hati kita. Yang terakhir saudara, saya minta para pemain musik. Ini penting, akhiri kritik atau teguran dengan dukungan. Alkitab mengatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangun. Sama-sama katakan saling membangun. Jadi saudara ketika saudara menasihati itu harus saling membangun. Saudara menasehati anakmu, saudara sebagai pemimpin menasehati bawahanmu, saudara sedang membangun kehidupan orang itu. Perhatikan, saling membangun, berikan kata-kata dukungan. Ya, ada satu prinsip 101, berikan satu pujian, dimulai dengan pujian dulu nih, sebelum mengkritik, dimulai dengan pujian dulu. Ya, dimulai dengan pujian baru kritik. Itu istilahnya apa ya? Cipriska pernah kasih istilahnya apa? Sandwich. Ya. Berikan pujian dulu, tapi jangan gini, oh kamu keren banget tetapi, nah itu kata tetapi itu menjatuhkan banget ya. Ya, kamu mainnya bagus banget, kamu keren banget tetapi, kata tetapi itu kayaknya nggak enak ya. Seorang psikolog dia kasih tambahan gini, kita tegur nih, kamu kerjanya bagus, kamu kerjanya rapi, akan jauh lebih baik, nah itu diganti, tetapinya dihilangkan. Itu perlu belajar loh. Karena kita tergoda ngomong tetapi, betul ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau mau tegur anak saudara, oh kamu itu pintar. Akan jauh lebih baik kalau kamu begini. Misalnya gitu ya. Akan jauh lebih baik. Jadi kan dia merasa, oh aku dihargai. Sama seperti saudara kepada anak didikmu, orang yang kamu pimpin, ya kita berikan pujian. Kita berikan dukungan. Kita kasih tahu tegurannya, kesalahannya apa, tapi kita juga berikan dukungan. Perhatikan, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, sebab itu hendaklah kalian tetap saling mendorong. Sama-sama katakan saling mendorong. Saling menguatkan. Nah, sama seperti yang kalian sedang lakukan sekarang ini. Di bagian akhir saudara, kita melihat Petrus punya kebesaran hati. Dia ditegur sama Paulus, Alkitab mengatakan, mulai saat itu Petrus nggak ngobrol sama Paulus. Itu sinetron ya. Mulai sejak saat itu Paulus sama Petrus, lu gua N. Gak gitu loh saudara. Kita nggak tulis loh. Bahkan sejarah gereja tidak mencatat seperti itu. Tapi perhatikan, ternyata teguran Paulus itu begitu luar biasa mengubahkan hidup Petrus. Ayat terakhir, perhatikan. Sampai Petrus sendiri tulis. Sama-sama kita baca, 2-3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala
tipu muslihat dan segala macam kedengkian dan fitnah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saudara orang yang punya otoritas, saudara sebagai pemimpin, saudara sebagai orang tua atau saudara sebagai anak harus menegur, siap ditegur, punya kebesaran hati. Kita berubah, jadi lebih baik, lebih berkenan, lebih menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan pujian. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Dari awal kembali kita akan nyanyikan ku rindu, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sebab itu kami katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saudara dikasih Tuhan, mungkin hari-hari ini kita terima teguran karena kita melakukan kesalahan di mata Tuhan, ditegur oleh orang tua kita. Mari kita punya kebesaran hati, punya kebesaran hati untuk kita boleh berubah. Firman Tuhan mengatakan bagaimana, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Hari ini kau dengar kembali firman Tuhan, mungkin firman Tuhan ini menegur hidupmu. Buka hatimu, Tuhan aku mau ditegur, aku siap untuk terima nasihat, terima masukan, supaya aku jadi lebih baik, lebih berkenan sama Tuhan, lebih menyukakan hati Tuhan. Firman Tuhan katakan supaya jangan ada yang di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Mari kita sama-sama berubah. Dan ketika saudara punya otoritas untuk menegur, milikilah motivasi yang benar untuk menegur. Setiap kita yang ditegur maupun yang menegur sama-sama diubahkan, sama-sama semakin dipulihkan, semakin kudus, semakin layak di hadapan Tuhan. Mari firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh kita hidupi dalam kehidupan kita. Engkaulah Tuhan, haleluya Yesus. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan,
Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin di hari-hari yang lalu kami tidak suka dengar teguran nasihat. Tapi hari ini kami belajar. Ternyata lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amin. Kami sebagai orang tua, kami juga mau belajar untuk berani menegur anak kami Tuhan demi kebaikan. Karena kami mengasihi, karena kami sedang menolong hidupnya. Kami sedang membangun kehidupannya. Kami sedang membawa dia menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap kami orang tua diberikan hikmat daripada Tuhan. Mungkin ada di antara kami mengalami kesulitan untuk menegur, menasehati atau ngajak bicara dengan anak kami. Berikan hikmat buat setiap kami. Supaya kami semakin ngerti bagaimana setiap anak kami mungkin punya karakter yang berbeda. Kami belajar mengenali karakter masing-masing dari anak kami Tuhan. Kami sebagai orang tua juga bisa mengungkapkan, menyatakan kasih sayang kami kepada anak-anak kami. Kami sebagai pemimpin, kami sebagai gembala, kami juga bisa menyatakan kasih kami kepada jemaat. Bahkan juga berani menegur demi kebaikan untuk menolong kehidupannya, membangun kehidupannya, memulihkan kehidupannya. Kami siap Tuhan untuk sama-sama punya kebesaran hati untuk kami ditegur, dibentuk oleh Tuhan. Supaya kami boleh menjadi semakin layak di hadapan Tuhan. Semakin kudus, semakin benar, semakin menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada di antara kami yang tidak pernah salah, setiap kami bisa buat salah. Tapi biarlah setiap kami mau belajar, terus berubah, terus diubahkan, terus dipulihkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata bila Roh Kudus terus berbicara dalam setiap kehidupan kami. Selama masih dapat dikatakan hari ini, perubahan itu harus terjadi dimulai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan boleh terus memberkati setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus.